Selamat pagi, hari ini kita sampai di kitab Kisah Rasul pasal 3 yang sangat semarak. Di sini mujizat pertama kali di saat para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus dan juga merupakan mujizat kesembuhan. Di sini awan juga lumpuh dimulai dengan penciptaan yang baru ada hidupnya. Kita melihat di mana Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah di petang hari waktu menjelang sembayang waktu petang. Di situ ada seorang laki-laki lumpuh sejak lahir, setiap hari harus diusung. Ini bukan orang biasa yang perlu untuk diusung setiap hari. Dia tidak bisa untuk mencari nafkah sendiri. Setiap hari dia harus diusung untuk mencari sedekah. Di dalam kesesakannya dia perlu belas kasihan. Tapi ada orang juga menggunakan kesesakan untuk mencari uang. Tapi Tuhan melepaskan kita lepas dari segala penderitaan. Orang ini duduk di pintu gerbang indah. Waktunya waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu indah. Waktu yang tepat terjadi pada kita, itulah waktu yang indah. Kalau terlalu cepat atau terlalu lambat juga bukan yang indah. Yang bertepat pas itu yang indah. Waktu Allah itu indah. Jadi terjadi satu hal yang sangat indah. Di situ dia melihat Yohanes dan Petrus hendak masuk ke bait Allah dan meminta kepada mereka. Yang dia lihat di antara mereka siapa kantong uangnya lebih besar. Dia di dalamnya ingin memilih yang ia inginkan, dan dilihatnya Petrus dan selalu memandang pada Yesus, dan Petrus pun menatap dia. Menatap artinya tidak berkedip. Kalau ada orang yang tidak berkedip memandangmu, kamu pun akan takut. Petrus kemudian memegang orang itu. Apakah Petrus yang memegang dia? Kalau kita melihat seseorang dengan pandangan lain akan berbeda menggunakan pandangan Allah. Dilihat Petrus dan Yohanes dipenuhi Roh Kudus, melihat hal-hal sangat berbeda. Kalau seorang pengemis melihatmu, kamu akan bagaimana? Mungkin di pinggir jalan, atau cuma melewati dan tidak mau melihatnya. Tapi kalau orang memiliki pandangan Allah akan berbeda. Masing-masing kita mempunyai keperluan. Kita melihat keperluan orang dengan pandangan Allah. Melihat keperluannya ada di mana. Kemudian Petrus berkata kepadanya, lihatlah kami. Saya melihat, ingin berharap, membuat harapan untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Tapi melihat dengan jelas, kita merasa yang kita perlukan. Adakah sesungguhnya kita melihat apa sesungguhnya keperluan kita? Kemudian orang itu memandang mereka, kemudian mulai membedakan. Di situ dia berharap untuk mendapatkan sesuatu. Adakah sesuatu yang kau berikan kepadaku selain uang? Adakah sesuatu yang bisa kau berikan kepadaku? Ada kalanya kita berdoa pada Allah,
meminta penyediaan Allah, meminta kesembuhan Allah. Tetapi adakah terpikir bahwa kita menolak yang kita perlukan? Bagi orang lumpuh, apa yang ia perlukan? Awalnya memang demikian. Saya percaya tidak terpikir dia bisa berjalan kembali. Kakinya belum pernah menapakkan kakinya di tanah, belum pernah merasakan, belum pernah terpikir dia akan berbuat demikian. Sesungguhnya apa yang ingin kau beri, apa yang bisa aku berikan kepadamu. Kalau kita melihat pengemis biasa, kita pun akan menghindar. Saya pun ngaku ada. Dikatakan, apa yang kau inginkan aku tidak ada, tetapi yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Yang kamu percaya bukan aku yang bisa memberikan kepadamu, tetapi yang kau percaya Yesus yang bisa kau berikan kepadamu. Allah tahu apa yang kamu perlukan. Kalau Allah memberikan kepada kita, maka kita memberikan kembali kemuliaan bagi Allah. Ini yang kita perlukan, bukan harta atau kesembuhan, tetapi mujizat kesembuhan terjadi. Ini yang pasti, ini ada yang cocok bagimu, yang tepat bagimu. Dan ini memberitahukan kita bahwa kita punya keterbatasan. Sesungguhnya yang bisa memuaskan seseorang atau dalam pengembalaan bukan seberapa kamu menemani dia, tapi penyediaan Allah yang diberikan kepadamu. Kita harus kembali kepada sumber. Dan kemudian penuh dengan kekuatan berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Dia spesial berkata menggunakan orang Nazaret, sang penyembuh. Dan di sini dikatakan Yesus adalah orang Nazaret. Nazaret menggunakan dalam kitab juga di dalam kitab Yesaya. Dari tunas Yesaya akan tumbuh tunas, dari tunggu linas akan tumbuh tunas dan akan berbuah. Mujizat ini harus terjadi. Dan kemudian orang-orang yang datang di Bait Suci, mereka yang menyembah Allah, mereka sangat tahu, sebab mereka mendambakan Mesias. Ini adalah Mesias yang kamu dambakan, yaitu Nazaret, Yesus Kristus. Sekarang aku demi namanya memerintahkan kamu untuk berjalan. Kemudian dia memegang tangan kanannya, membantu dia berdiri, kemudian kuatlah kakinya. Saudara-saudari semua, nama ini di atas segala nama. Nama ini yang menjadikan seorang lumpuh bisa berjalan dan kembali membuat yang baru. Percayakah kamu akan mujizat ini? Tapi Allah sanggup lakukan. Dan nama ini bisa menciptakan mujizat. Dan setiap hari nama ini ada di mana? Bagi barang siapa yang percaya Yesus, orang yang dipenuhi Roh Kudus punya kuasa ini. Kita menggunakan nama ini untuk mengusir setan, memberitakan kerajaan Allah, nama di atas segala nama. Kita mempunyai nama ini. Sesungguhnya yang paling berharga dalam hidup kita adalah nama ini. Sering kali kita berkata ada Yesus, ada Yesus.
Maaf, putus suaranya. Maaf tadi putus suaranya ya, kita teruskan. Dia menggunakan label di mereka mendengar itu bagi Petrus ya. Jubahnya dia membawa wibawa di mana dia berada waktu Yesus memegang seperti ada label dari nama Yesus. Kita bisa menggunakan nama ini. Kalau kau percaya nama ini membawa mujizat keajaiban yang maka akan ada mujizat keajaiban. Bukan ini kita kerjakan, tetapi ini adalah pekerjaan Allah yang di belakang. Kita punya otoritas yang membawa kuasa. Jadi aku dalam nama Yesus Kristus ini adalah suatu otoritas, maka kuasa akan turun, kuasa kerajaan surga akan segala turun. Percayakah kamu? Petrus mempunyai kuasa demikian. Seperti satu lagu dari bahasa Kantonis pernah dinyanyikan oleh rekan gereja Pokwan, dan dikatakan lagu ini kapan dinyanyikan. Dia sama suaminya Afei adalah rekan gereja. Mereka mempunyai 3 anak, salah satunya adalah anak mempunyai kebutuhan khusus, dan di rumah mereka membutuhkan satu kebutuhan yang besar. Suatu hari mereka suami istri sebab mereka hanya sisa uang cuma $18, mungkin cukup untuk pergi gereja, tidak ada uang untuk pulang rumah. Seketika Pokwan berkata seperti dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian naik di atas sofa dan bernyanyi, walaupun saya tidak ada segala sesuatu, aku kan beri padamu. Setelah nyanyi sangat gembira, dengan gembira sekitar malam itu dia bisa tidur, dan hari pagi jam 6:11 seketika ada mesis. Di situ ada dapat mesis bahwa untuk dana sosial dari bantuan biaya sekolah telah masuk di dalam rekeningnya. Sangat gembira. Kita tidak ada, tetapi Allah ada. Dia bisa menyediakan bagi kita. Maka dengan iman dia menjanjikan. Allah menggunakan jam 6:11 untuk menjawab dia. Ini merupakan satu bukti. Saudara semua, kita pun memerlukan, apakah percaya kita mempunyai nama ini? Jangan sia-siakan nama ini. Kalau kita bersandar pada nama ini untuk berdiri, dan seterusnya apa ia lakukan, dia langsung bangkit kemudian berdiri. Dia bisa berjalan. Kemudian orang-orang, dia masuk ke bait suci, kemudian dia di situ pun memuji Allah. Ayat 8 berkata satu gambaran yang indah. Orang yang belum pernah menapak di bumi, dia seketika melonjak berdiri. Satu suasana yang sangat gembira yang belum pernah terjadi. Kalau kita mengalami mujizat ini, bagaimana dengan kamu? Kita pun mengalami sangat banyak mujizat kesembuhan, mujizat penyediaan. Kita harus dengan bersukaria untuk memuji Allah kita, sebab segala berkat datang dari nama ini, dari Allah. Jadi 11 saya berikan dengan tema percaya pada nama Tuhan
berdiri. Kita dengan percaya dalam nama Tuhan, kita akan dapat berdiri. Kemudian seluruh rakyat melihat ia berjalan dan memuji Allah. Mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di pintu gerbang bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Rupanya tujuan kesembuhan membawa tujuan yang diperlukan. Seumur hidup bisa berjalan, itu sangat yang indah. Semua orang dapat melihat. Jadi keperluanmu, Allah akan memberkatimu supaya seluruh dunia orang tahu bahwa Yesus itu benar. Dan berkat ini masuk di dalam kita. Kita tidak perlu untuk ragu, sebab Allah tahu siapa yang memerlukan. Kemudian ayat 12 sampai dengan 26. Ini poin yang kedua, yaitu percaya Tuhan, kamu mendapatkan berkat. Pada saat mujizat besar terjadi, banyak orang berkumpul. Petrus melihat dan berkata kepada para rakyat di situ, hai orang-orang Israel, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang keajaiban ini? Mengapa kamu menatap orang yang lumpuh bisa berjalan? Sesungguhnya ini bukan hal yang mengherankan. Mengapa kamu mengheran? Sesungguhnya kamu tahu. Kamu jangan menatap aku. Kamu mengira aku menggunakan kekuatan sehingga membuat orang ini bisa berjalan, bukan aku. Kemudian dia berkata, Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang kita ini telah memuliakan hambanya. Di teks asli adalah putranya, yaitu memuliakan putranya Yesus. Mengatakan ini yaitu memuliakan yang maha besar, yang maha tinggi. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dia telah naik di tempat yang tinggi, telah ditinggikan, dan ini telah menggenapi penubuatan para nabi. Dia yang orang menantikan Mesias untuk melepaskan dari segala kebelengguan. Orang lumpuh bisa berjalan. Kamu melihat orang lumpuh, bukankah kamu tahu ini adalah mukjizat Mesias terjadi? Di sini di sini bukan Yesus yang melakukan, tetapi ini dilakukan oleh Petrus. Jadi, apakah umat rakyat biasa bisa lakukan? Bagi Petrus ini hal yang biasa. Aku pun dengan mengandalkan nama ini untuk menyembuhkan. Barang siapa yang percaya nama Tuhan yang percaya padanya dapat lakukan. Dan Alkitab pun menulis demikian. Kemudian dia berkata, mengapa Yesus harus disalibkan? Yesus yang dimuliakan kamu serahkan kepada Pilatus, sedangkan Pilatus sendiri tidak mau untuk membunuh dia, tetapi kamu memilih para pembunuh itu dan memilih membebaskan pembunuh itu. Jadi kamu telah menolak Tuhan, namanya Zui, yaitu artinya hidup penuh kelimpahan, mempunyai kehidupan Allah.
Di dalam kitab Ibrani ada 3 kehidupan. Pertama tubuh, kedua yaitu kehidupan jiwa, sifat kita, jiwa kita, dan kehidupan ini lagi yaitu kehidupan yang memiliki Allah. Yesus berkata, "Aku datang untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan." Tetapi Tuhan yang membawa kelimpahan bagi kita malah kamu bunuh. Tetapi Allah membangkitkan dia dari orang mati. Bahkan kehidupan ini akan kembali datang kepada kita. Kamilah yang menjadi saksi bahwa Tuhan yang beri hidup, dia hidup. Dan karena percaya dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan yang kamu kenal ini. Di sini dikatakan aku dalam nama Tuhan yang memberikan nama yang memberikan kehidupan yang berlimpah. Aku percaya akan nama ini. Tadi saya katakan nama ini nama di atas segala nama. Bagaimana menggunakan nama ini? Percayakah kamu akan nama ini? Percaya ini artinya dalam perjanjian adalah perjanjian. Seperti janji Abraham percaya kepada Allah. Aku percaya aku ada perjanjian dengan Allah. Allah akan memberikan aku punya anak, dan anak ini menjadikan oleh karena dia nama bangsa-bangsa diberkati. Walaupun aku sekarang punya satu anak untuk bersembahkan kepadamu, tapi aku percaya janjimu yang telah kau ikat dengan aku, janji Allah kepadaku. Jadi semua akan terjadi. Walaupun saat ini aku persembahkan bagimu, kamu akan sanggup untuk membangkitkan dia dari orang mati. Sebab aku percaya, sebab ada janjimu kepadaku. Demikian juga Allah memberikan janji ini kepada kita. Kita percaya pada janji ini. Allah berkata, barang siapa yang percaya, barang siapa percaya akan nama keajaiban mujizat selalu mengikutinya. Dalam namaku mengusir setan dan akan menerima dalam bahasa roh. Jadi kamu percaya akan janji ini, kamu waktu berjalan demikian, mujizat akan terjadi. Ini adalah percaya. Allah tidak akan lupa pada janjinya. Percayalah pada Dia. Seperti minggu kemarin saya berbagi kepada anak sharing dengan anak saya dapat merasakan sesungguhnya pun dia mati hidup kembali. Dulu pernah mengikat janji kepada Allah dengan saya mengikat perjanjian dengan Allah, kami punya anak yang sehat, seumur hidup kami akan melayani. Tapi waktu itu dia lahir prematur, dan dan dokter berkata kalau dia pun hidup maka dia akan cacat. Tetapi Allah memberikan satu ayat, jangan takut, percaya saja, aku percaya pada janjimu. Dan di dalam proses ini menerobos segala yang dikatakan oleh dokter. Dan sekarang waktu di gereja menjadi guru Lewi untuk melayani Allah. Allah sungguh sangat nyata. Percaya pada nama ini. Allah memberikan perjanjian ini, demikian kita kerjakan. Kemudian dia berkata, dia berkatakan dulu orang menolak Yesus, diserahkan kepada Pilatus, kemudian dibunuh.
Memang ini adalah penderitaan Yesus yang harus digenapi. Jadi jangan merasa susah hati. Kamu mengenai Yesus jangan merasa susah hati, sebab di sini ada kehendak Allah. Dulu saya belum percaya Yesus juga, saya akan mengenai Yesus. Tidak apa-apa, kamu percaya Yesus dengan sungguh-sungguh mengikuti Yesus, maka akan berbeda. Jadi pada saat kamu bertobat, kembali lurus, bertobat yaitu kehendak dan cara pikir seluruhnya diubah. Jadi dulu kamu di dunia, tetapi sekarang tidak lagi berjalan dalam jalan dunia, tetapi kamu mengubah arah. Dulu kamu mengikuti dunia, sekarang mengikuti Allah. Itu yang dimaksud dengan pertobatan, yaitu jalan yang kamu lalui berbeda. Dosamu akan diampuni karena kamu sadar bertobat supaya dosamu dihapus, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, yaitu waktu kamu dilepaskan. Hidupmu dalam belenggu, kamu dilepaskan, kamu mendapatkan kebebasan. Seperti seorang hamba, waktunya kamu dibelenggu, tapi sekarang kamu dibebaskan. Kamu bertobat, kamu mengubah arah. Segala kebelengguan terlepas darimu. Dulu saya banyak terbelenggu oleh dosa. Pastor Deborah saya berkata, banyak hal yang bisa dikatakan. Kalau dihitung 10 jari juga masih ada. Salah satu main game. Mungkin main game itu bukan dosa. Tahukah kamu apa itu harga dari dosa? Yaitu seperti tidak tepat pada sasaran, yaitu sesuatu yang tidak Allah berkenan kamu lakukan. Setiap orang punya panggilan Allah. Kita harus berjalan dalam arah ini. Tetapi saya melakukan sesuatu berlawanan dengan arah Allah, itu adalah dosa. Allah tidak ingin kamu cuma-cuma hidup di bumi, tapi ada tujuan. Allah membantu saya lepas dari kebelengguan ini. Roh Kudus memenuhi aku, kemudian saya terlepas dari kebebasan dari main game. Dulu kalau saya tidak main game itu tidak bisa. Jadi sekarang saya bisa tidak lagi main game. Itu yang dimaksud dengan kelepasan. Mungkin dulu saya minum minum arak atau merokok. Sekarang saya tidak punya kebiasaan itu lagi. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti difirmankan Allah. Dan juga akan terjadi sesuatu bagi bukankah telah dikatakan Tuhan untuk membangkitkan seorang nabi dari antara saudaramu? Sama aku dengar, karena dia dalam segala sesuatu yang kau katakan kepadamu dan akan terjadi waktu orang itu yang tidak mendengar akan dibasmi dari umat kita. Segala sesuatu terbelenggu dalam penderitaan, tapi nantilah anak Allah dinyatakan. Kita semua adalah anak-anak Allah. Mengapa? Sebab di rohmu itu siapa? Ada roh Yesus. Yesus, dia adalah roh anak. Dia punya kuasa. Kita bisa gunakan namanya untuk menyembuhkan. Jadi Allah memilih kita. Pada saat waktunya digenapi, Allah akan datang kembali. Ini merupakan pengharapan yang besar.
Kemudian dikatakan nubuat Musa. Seperti tadi dikatakan di antara kamu akan membangkitkan nabi, seorang nabi, itulah Yesus. Kita harus dengarkan dia. Kalau kita tidak mendengarkannya, maka akan dibasmi dari umat kita. Dan dikatakan yang nubuat tentang zaman, semua orang telah dinubuatkan bahwa hari bagi kita, seluruh bumi telah mewarisi nubuatan itu, mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Kita setiap orang adalah keturunan Abraham. Hidupmu diberkati seperti Petrus dan Yohanes berjalan di bumi. Kamu lihat orang pada saat kamu menatap dia, berdoa untuk keperluannya, kesembuhan terjadi, setan diusir, Allah mendapatkan kemuliaan dan bangkit untuk memuji Allah. Ini yang diberikan bagi kita yang di bumi, berkat yang diberikan kepada kita yang di bumi. Yesus terlebih dahulu datang kepada kita. Kamu dan juga di sini kita, kamu pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Ini merupakan panggilan dan takdir atau tujuan hidup kita. Ini adalah takdir dalam hidup kita, bahwa dan waktu Roh Tuhan Allah ada pada kita, kita mempunyai kuasa. Roh Kudus merupakan materai. Kita bisa memberitakan Injil, mengusir setan, di mana maka akan membawa pemulihan rohani yang besar. Mari kita bangkit bersama. Yesus adalah harapan kita.
Tuhan kita, pujilah namanya. Mari bersama kita memuji Dia. Haleluya. Kamu mendapatkan nama itu adalah milikmu. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan Yesus kepada kami. Nama Yesus kepada yang sangat berkata kami rindu. Seperti Petrus dan Yohanes punya iman yang demikian, yang mempunyai nama Yesus. Tuhan, kami memuji Engkau. Mereka mempunyai segalanya. Tuhan, kami memuji Engkau. Yesus, sungguh Engkau ada di tengah-tengah kami. Tengah kami kayak mungkin kami tidak ada apa yang Kau inginkan dari aku, tetapi yang ada padaku yang dapat aku berikan. Seperti kita akan bercanda berkata pada orang, emas dan perak tidak ada padaku, aku bisa memberikan dagingku padamu. Jadi bagi orang yang belum percaya Yesus akan mentertawai Yesus, orang percaya Yesus. Sesungguhnya di dalam aku membaca firman Allah, tapi aku tidak percaya hal ini akan terjadi. Aku tidak percaya mujizat akan terjadi bagiku. Bahkan Allah lewat aku membawa mujizat bagi orang lain. Membaca Alkitab hanya Alkitab. Firman Allah hanya firman Allah. Aku hanyalah aku. Mari kita berdoa biar Tuhan memberikan firman imannya kepada kita, agar Allah menyatakan kamu adalah sebagai mujizat keajaiban, bukan orang lain tetapi dirimu sendiri. Mari kita berdoa, katakan kepada Allah bahwa aku percaya setiap yang di dalam yang Kau firmankan. Aku percaya apa yang dikatakan dalam Alkitab. Aku percaya. Aku percaya padamu. Aku bisa membawa harapan bagi orang. Aku bisa dan melepaskan segala kebiasaan dan belenggu. Bisa membawakan urapan untuk membebaskan dari kebelengguan orang lain. Tuhan, berikan iman. Engkau tanam di bagi kami setiap orang. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau selalu ada. Terus kami memuji Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang melampaui di sejarah. Di zaman kami seperti Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Pada juga bagi kami setiap orang, pada saat kami di dalam Engkau melihat semua, Engkau melihat kami melihat semua itu mulia dan punya rupa Allah dan diurapi dan dibangkitkan oleh Allah. Bagaimanapun kehidupan kami bisa membawa mujizat, keajaiban dan pengharapan dan membawa keselamatan. Tuhan, urapilah kami, pakailah kami setiap orang. Kemudian saya mengundang saudara-saudari semua, saat ini kamu lagi sakit, atau kamu tahu dalam hidupmu ada kegelapan yang selalu telah mengikatmu, kamu tidak bisa lepas. Kalau ada yang di sini di arena, silakan duduk, silakan maju ke depan. Atau kita di online, kita pun siap untuk letakkan tangan kita di atas hati kita. Kamu tahu kamu selalu terbelenggu oleh kegelapan. Seperti dikatakan oleh Pastor Basil, katakan seperti pohon
waktu dia dalam menghadapi kesulitan dalam keuangan. Kita berseru nama Yesus yang membawa kuasa yang besar. Kita yang bisa angkat tangan berdoa bagi saudara-saudara yang dia perlukan, dan juga mari kita berdoa juga untuk diri kita sendiri. Kita berdoa untuk kepada mereka dan nyatakan di dalam nama sakitmu disembuhkan, di segala kegelapan dari hidupmu, segala ikatan, segala kebiasaan buruk semuanya diputuskan dan pergi dari. Mari bersama kita berdoa bagi diri kita sendiri atau yang di depan, yang saudara-saudari kita memerlukan. Di sini mengundang untuk para pastor atau para rekan gereja atau untuk menumpangkan tangan kepada mereka. Tidak perlu peduli bahasa apa, berdoa dan topang tangan untuk mereka dan putuskan dalam nama Yesus. Tuhan rapi setiap para pendoa. Berikan kekuatan bagi kami. Kebiasaan buruk demi nama Yesus orang Nazaret, patahkan segala percaya kuasa Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi semua saudara-saudara. Mari bersama kita berdoa. Putuskan segala rantai, segala belenggu, putus.
jauh segala buruk dan ketakutan, semuanya pergi, segala kepentingan, ketakutan pergi, segala ketakutan pergi, kekhawatiran untuk memenuhi Tuhan yang peluk akan Engkau. Kami percaya kepada Engkau. Kami percaya Engkau mengatasi segala kesulitan kami, mengatasi segala penghalang dari hidup di dalam kehidupan kami. Penuhi kami dengan banyak lagi untuk memuliakan Engkau, memuliakan Engkau. Penuhi hidup kami, penuhi hidup kami dipenuhi Roh Kudus, penuhilah kehidupan kami. Kalau bagian tubuhmu ada yang sakit atau di bagian apapun, letakkan tanganmu di atas bagian yang sakit. Kami juga sekarang pun harus bangkit dan kuat kembali. Haleluya,
Tuhan, kami memuji Engkau dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan. Di ayat pasal 3 ayat 11 dikatakan pada saat menyebutkan Petrus, Yesus, dia naik ke di ayat 1 dikatakan waktu menjelang sembahyang pukul 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di ayat 1 dia di situ mereka tidak, maksud mereka bukan untuk menyembuhkan orang yang lumpuh, tetapi mujizat kesembuhan ini karena perlu agar Roh Kudus memuaskan yang Roh Kudus perlukan, yaitu memilih bencana untuk berdoa. Dan kuncinya kita harus sering-sering berdoa, mujizat mengikuti kita. Dengan demikian maka Roh Kudus akan mengikuti kita. Jadi kita bisa sekarang berdoa kalau di arena 22. Biarlah kita menjadikan doa secara rutin dan menjadi bagian dalam hidup kita. Dan kita berdoa pada Allah dan saling mendoakan agar kita doa merupakan bagian dalam hidup kita dan juga secara rutin. Roh Kudus Engkau hadir, Engkau urapi kami, Engkau menyertai kami, berikan kepada kami agar kami setiap gereja punya kehidupan berdoa, gereja yang terkait dengan Engkau, sampai Roh Kudus apa yang Engkau ingin Engkau kerjakan bagi gerejamu. Tuhan, gerejamu terkait dengan Engkau, kami perlu Engkau. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Kami bersatu hati bersenama Tuhan dalam demi nama Yesus. Kiranya Engkau menjadikan kami sebagai bejana yang keajaiban, dan juga kami dalam arus dalam berdoa. Berkatilah kami setiap orang dan selalu ada kebaktian dalam berdoa. Tuhan, Engkau nyatakan mujizat dan keajaiban-Mu. Orang bukan hanya berdoa untuk bertemu dengan berhadap pada Engkau, bahkan di tempat ini mengalami mujizat dan terobosan. Terus kami berterima kasih kepada Engkau.
dan segala kemuliaan bagimu. Tuhan, bukan hanya orang lumpuh berjalan kembali, tapi kehidupan kami setiap orang oleh karena firman-Mu, oleh pekerjaan Roh Kudus, dan setiap hari kehidupan kami kembali berjalan. Amin. Amin, amin. Dalam nama Yesus Kristus memberkati saudara-saudari kami semua dimanapun kami berada. Kerenangan pagi di kehidupanmu, oleh karena firman Allah masuk di dalam hidupmu, kamu harus tahu, dan walaupun kita tidak cukup, tetapi kita mempunyai kuasa yang tak terbatas, yaitu Roh Kudus, yaitu kuasa kebangkitan Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita. Berkati kamu di mana kamu pun berada, baik di KKR atau di rumah. Kamu akan hidupkan kekuatan ini di hadapan orang banyak, memberikan kesaksian Yesus Kristus, Dia yang bangkit dari orang mati, Anak Allah yang tunggal, sehingga di bumi semua orang di bumi memanggil Dia sebagai Tuhan. Dan juga berkati memberkati di dalam Tuhan pendudukan sukacita, damai sejahtera selalu. Dalam nama Yesus berdoa, amin.